Masa depanmu tergantung dari pewahyuan yang engkau terima. Maka setiap kebenaran yang kita dengar, kita teliti, kita renungkan, kita praktekkan, kebenaran itu sedang diinternalkan. Kebenaran yang sudah diinternalkan artinya sudah masuk di dalam subconscious mind. Kebenaran itu akan ngefek, kebenaran itu akan berdampak dalam kehidupan saudara. Kalau hanya didengar, telinga kanan keluar telinga kiri, atau hanya sekedar dihafalkan tetapi tidak dipraktekkan, biasanya belum berdampak. Maka Yakobus 1:25 itu benar. Berbahagialah orang yang kesukaannya meneliti hukum yang sempurna. Bukan hanya mendengar kemudian melupakannya, tetapi benar-benar melakukannya. Orang itu akan dibuat bahagia. Amin. Hari ini saya mau mengajak saudara-saudara melanjutkan seri mengenai gaya hidup orang yang beriman. Saudara-saudara, salah satu gaya hidup orang beriman yang saya amati dari kehidupan Abraham adalah berani menanti. Orang yang beriman berani menunggu janji Tuhan. Orang yang beriman berani menunggu waktu Tuhan. Nah saudara-saudara, saya mau membacakan sebuah artikel yang dikirim kepada saya. Dan artikel ini adalah sebuah contoh betapa luar biasanya campur tangan Allah dalam kehidupan. Dan kalau kita bisa melakukan bagian kita selama menanti rencananya terlaksana, saudara akan melihat hal yang luar biasa. Saya bacakan ini artikelnya. Aku lahir hasil perkosaan pria terhadap ibuku yang bisu, tuli, dan miskin. Sehingga aku tidak mengenal lagi siapa ayahku. Ibuku bisu, tuli, dan sangat miskin. Suatu hari, sesosok pria perkosa ibuku hingga hamil. Lahirlah aku tanpa pernah kenal siapa ayahku. Karena menanggung malu, ibuku melahirkanku di kebun yang sepi tanpa bidan. Yang menolong ibuku melahirkan adalah seorang ibu tua, pemilik kebun itu. Kami hidup sangat miskin. Hingga dalam umur yang masih sangat muda, aku terpaksa bekerja untuk mencari sebakul nasi untukku dan ibuku. Karena saat itu ibuku sakit stroke. Aku bekerja sebagai buruh kasar di perkebunan kapas. Aku benci keadaan saat itu. Aku kecewa kepada Tuhan saat itu. Karena dia tidak adil atas hidupku. Di saat kebanyakan anak-anak menikmati hidup layak, aku harus bergumul dalam penderitaan. Sungguh, aku tidak paham mengapa aku dilahirkan dan tidak melihat kehidupan yang baik di masa depan. Teman-teman seusiaku sering mencemoohku. Mereka memanggilku, hei si anak haram. Dan mereka tidak mau berteman denganku. Suatu hari, aku bertemu dengan seorang pendeta. Beliau berkata kepadaku, Asi, namaku Asi. Tahukah kamu bahwa hidup ini adalah anugerah, nak? Tuhan memberikan kamu kebebasan memilih. Mau tetap mengeluh seperti itu atau bangkit dari kemiskinan. Pilihan itu ada di tanganmu, nak. Perlu kamu tahu rencana Tuhan atasmu. Bukan rencana kecelakaan, melainkan hari depan yang penuh harapan. Selama bisa memilih, pilihlah yang terbaik. Nadanya lirih penuh makna. Kata-kata pendeta itu membangkitkan semangatku untuk berdiri tegak, dan doa ibu membuatku kuat menghadapi tantangan hidup. Akhirnya aku pilih keluar dari rasa kecewa dan rasa marah yang tidak berguna ini. Singkat cerita, aku mulai bekerja dengan giat dan membiayai sekolah dan kehidupan ibuku. Berkat doa ibuku serta kerja keras yang ulet, akhirnya, semua bilang akhirnya. Semua bilang akhirnya. Tuhan memberkatiku dengan melimpah dan meraih kesuksesan. Tahukah kamu siapakah aku? Aku adalah Asi Taylor Morton, Menteri Keuangan Amerika Serikat pada zaman Presiden Jimmy Carter. Luar biasa, saudara-saudara. Saya senang dengan kata akhirnya. Semua punya akhirnya. Tapi mau akhir seperti apa? Anda harus memilih. Asi Taylor Morton harus memilih mau hidup dalam kepahitan, mau hidup dengan keluhan, mau hidup dengan ratapan, mau hidup dengan penyesalan, atau memilih
untuk berjuang, melakukan yang terbaik, menerima kenyataan, mengharapkan yang terbaik, dan di dalam waktunya Tuhan, dia mendapatkan atau memasuki rencana Tuhan yang luar biasa. Saudara tidak pernah tahu bahwa Tuhan punya rancangan yang sangat baik buat Anda. Kadang-kadang rancangannya tidak disingkapkan seketika. Aku tahu rancanganku mengenai kamu, yaitu rancangan yang penuh dengan harapan. Bukan rancangan kecelakaan. Nah saudara-saudara, Allah tahu rancangan, tapi untuk sampai di dalam rancangan diperlukan skill untuk menunggu, skill untuk menanti. Pelajaran dari A.C. Taylor, saudara-saudara. Ini pelajarannya, dia kasih nasihat kepada kita. Jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain, namun lepaskan dan merdekakan diri Anda dari rasa iri, dengki, dan benci kepada orang lain. Kepada siapapun. Dan apapun sikap serta perilaku mereka pada Anda, jangan pernah ada iri dengki. Ampuni orang yang membencimu, jangan mendam. Abaikan orang yang mencibirmu, buatlah itu jadi motivasi untuk maju pesat. Siapapun Anda, apapun yang masalah Anda yang Anda hadapi, berdoalah, bangkitlah, berjuanglah dari keterpurukan. Never, never, never give up. Be winner in life. Saya pikir bagus sekali ini artikel. Amin. Saudara-saudara, dalam hidup ini kita semua tahu bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Maka saya mau mengajak saudara-saudara belajar dari seorang hamba Tuhan yang saya pikir dia luar biasa juga. Oleh karena rancangan Tuhan buat dia begitu luar biasanya, walaupun dia tidak tahu pada waktu Allah menyatakan segalanya, dia belum tahu. Bahkan dia harus melakukan perjuangan 25 tahun untuk menanti penggenapan janji Tuhan dalam kehidupannya. Untuk lahirnya sebuah bangsa yang besar, dia menanti 400 tahun. Tetapi apa yang dia lakukan adalah sebagai contoh bagaimana kita menanti waktu Tuhan. Ibrani 6 ayat 13 sampai 15. Ketika Allah berjanji kepada Abraham, ia bersumpah bahwa ia akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Dia sendiri bersumpah kepada dirinya. Dan karena tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah, maka ia bersumpah atas namanya sendiri. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Ia berkata, aku berjanji akan memberkati engkau dan membuat keturunanmu menjadi banyak. Ada satu kalimat di dalam ayat itu, Abraham menunggu dengan sabar. Maka ia menerima apa yang dijanjikan Allah kepadanya. Abraham menunggu dengan sabar. Nah saudara-saudara, menunggu dengan sabar itu tidak mudah. Terutama kalau Anda sakit perut dan ada antrian panjang ke toilet. Pernah? Ya. Pernah saudara muter perutnya, kemudian di depan ada 5 orang. Terpaksa saudara ke kebun. Ada penantian yang menyenangkan, ada penantian yang tidak menyenangkan. Ada waktu menunggu yang menggairahkan, ada waktu menunggu yang menjengkelkan. Saudara-saudara, ada waktu menunggu yang kita tidak bisa bikin apa-apa. Maka Anda dalam hidup ini, karena banyak daripada kehidupan kita adalah kita habiskan dalam penantian, maka kita harus punya skill untuk menanti dengan baik. Saya mau mengatakan kepada Anda, kalau kita mau jujur, sebagian besar hidup kita ini habis untuk menunggu. Untuk datang ke dunia saja Anda harus menunggu 9 bulan 10 hari. Iya kan? Udah datang untuk bisa bicara itu nunggu. Untuk bisa jalan bisa nunggu 1 tahun. Ya kan? Untuk bisa pacaran itu nunggu. Untuk bisa menemukan pasangan hidup saudara harus nunggu lagi. Untuk bisa tamat dari kuliah harus nunggu. Untuk bisa menikmati kehidupan, menikmati gaji pertama Anda harus nunggu. Saudara, untuk jadi tua Anda harus nunggu. Karena saudara lahir tidak bisa langsung jadi tua. Untuk mati harus nunggu. Jadi kalau mau kita jujur, sebagian besar hidup kita habis di dalam ruang tunggu.
penantian. Tapi persoalannya adalah bagaimana kita bisa menunggu sehingga waktu kita menunggu ada gairah, saudara-saudara, ada semangat dan kita tidak mengambil jalan pintas. Maka skill pertama yang Anda harus miliki adalah skillnya Abraham. Abraham menunggu dengan sabar. Semua mengucapkan itu. 1, 2, 3. Apa tadi? Dengan sabar. Abraham menunggu dengan sabar. Sabar. Orang sabar katanya itu lebih perkasa daripada seorang pahlawan. Orang sabar dikasihi oleh Tuhan. Orang sabar pada akhirnya akan dihargai dengan reward, dengan ganjaran. Sabar. Sabar. Amin. Iya Pak, tapi bagaimana menunggu 25 tahun? Saudara-saudara, belajar dari Abraham, ternyata sabar itu tidak gampang. Karena Abraham tidak sabar menantikan anak perjanjian. Dia mengambil jalan pintas, melakukan apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa saat itu, oleh penduduk setempat saat itu yang tidak mendengar apa yang dia dengar dari Tuhan. Dia mengambil jalan pintas karena budaya mengizinkan, meniduri pembantunya. Yang itu menjadi persoalan di kemudian hari. Saya mau mengatakan kepada Anda, sabar menanti janji Tuhan itu tidak gampang. Dibutuhkan kepercayaan. Jadi sabar saja tidak cukup. Sabarmu itu datang dari keyakinan bahwa Tuhan yang sudah berjanji, walaupun harus menanti, pasti akan menggenapi janjinya. Amin. Tadi pagi saya mendengar hamba Tuhan mengkhotbahkan mengenai menantikan Tuhan. Dan salah satu yang penting sekali untuk Anda menantikan Tuhan, Anda harus punya elemen yang namanya percaya, trust, faith. Sabar saja tidak cukup. Saudara harus melandasi kesabaran saudara kepada iman. Imanmu itu yang membuat Anda tidak akan melanggar kebenaran waktu menunggu. Amin. Saya mau mengatakan ini, saudara-saudara, karena ketika Anda mempercayai orang yang Anda tunggu, Anda tidak akan meragukan orang itu dan tidak akan meragukan janjinya. Pernah menanti mau ketemu seseorang yang Anda percayai? 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, ya kan? Saudara masih tetap menanti karena apa? Anda yakin dia pasti akan nongol. 5 menit lagi, ya kan? Dia bahkan menanti sambil nyanyi 5 menit lagi. Dia pasti muncul 5 menit lagi. Dia percaya dia akan nongol. Andaikan kau datang kembali. Terus? Saudara-saudara, saya yakin ketika Anda meyakini bahwa orang yang Anda nanti, Anda mempercayainya karena janjinya ya dan amin, bukan pelin-pelan, bukan orang yang suka bikin janji kemudian lupa, atau ada orang yang bikin janji kemudian melanggar. Saudara-saudara, saudara pasti akan menanti dengan kepastian. Menanti dengan kepastian membuat Anda sabar. Amin. Jadi yang pertama sabar, yang kedua adalah trust, tetap percaya. Tetap percaya. Haleluya. Amin. Percaya. Saya harus minta maaf kepada istri saya dulu. Waktu hari menikah dia harus menunggu saya. Dan konon dia sempat menangis. Karena saya tidak nongol-nongol. Padahal itu hari pernikahan. Gara-garanya saya harus naik bis loncat-loncat dari Malang menuju ke Jakarta. Waktu itu saya saking miskinnya tidak bisa naik pesawat, saudara. Itu hari pernikahan. Nah, saudara-saudara, benar ya kamu sudah nangis ya karena saudara-saudara mengatakan, oh ini Paulus bagaimana, ini tidak tanggung jawab.
harinya menikah belum nongol-nongol begitu ya. Ibu menangis beneran waktu itu. Tapi ibu percaya bahwa Paulus ini setia ya. Ya. Mau komentar sih. Ibu kok percaya sekali bahwa saya datang. Ya kan? Kepercayaan ibu yang akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa. Kami menikah 17 Juni 88. 1988 kami menikah. Wah, luar biasa saudara. Saking paniknya sampai cincin pernikahannya lupa. Jadi saya pinjem cincin Pak Denuel tuh besarnya bukan main, saya jepit begini. Jadi saudara yang nanti masih jomblo mau menikah, atur baik-baik, jangan seperti saya. Contoh yang buruk sekali. Untung aja calon saya waktu itu percaya. Walaupun dia menderita karena dibullying oleh kakak-kakaknya, tetapi dia tetap percaya. Yakobus 5 ayat 7-8. Sebab itu, sabarlah saudara-saudaraku sampai Tuhan datang. Lihatlah bagaimana sabarnya seorang petani menunggu sampai tanahnya memberikan hasil yang berharga kepadanya. Dengan sabar ia menunggu hujan musim gugur dan hujan musim bunga. Hendaklah kalian juga bersabar dan berbesar hati, sebab hari kedatangan Tuhan sudah dekat. Belajarlah dari seorang petani. Apa yang dilakukan oleh petani? Sambil menanti dia melakukan sesuatu. Saudara-saudara, seorang petani tidak perlu harus membujuk tanamannya supaya cepat tumbuh. Segala sesuatu ada waktunya. Tapi kalau petani itu bijak, sambil menantikan musim panen, biasanya ada buruh musiman. Ada istilah buruh musiman. Setelah tanam, orang-orang petani itu melakukan yang lain. Ada yang kerja jadi tukang kayu, ada yang jadi tukang batu, ada yang kerja yang lain. Apa? Karena sambil menunggu musim panen, dia melakukan sesuatu supaya tidak jenuh, supaya tidak bete, supaya tidak akhirnya saudara melakukan hal-hal yang membuat Anda tidak sabar dalam penantian. Do something, dikatakan lakukan sesuatu. Dan saudara harus tetap berbesar hati. Nah, saudara nanti saya akan menjelaskan ada beda penantian seorang petani dengan penantian seorang ibu yang hamil. Beda. Kalau penantian seorang petani, saudara ada unsur melakukan sesuatu. Kalau saudara pernah mengenal seorang petani, ayah saya seorang petani, saat menanti panen kopi, dia akan tetap pergi. Melakukan apa yang mungkin bisa dilakukan, dirempeli orang Jawa bilang. Jadi dibersihkan itu pohon-pohon kopinya, bawahnya dibersihkan, kasih pupuk, dirawat dengan baik. Ya kan, sambil menunggu buah kopi itu bisa dipanen, dia akan melakukan sesuatu untuk merawat tanaman itu. Dan dia tahu ada waktunya kapan kopi itu bisa dipanen. Nah, ada orang-orang petani yang tidak sabar oleh karena kebelet, pengen cepat punya duit, kopi yang masih hijau sudah diambil dan itu kualitasnya tidak bagus. Dan pada akhirnya harganya juga tidak mahal. Petani yang baik, dia menanti waktunya dan dia harus menunggu dengan sabar. Menunggu dengan sabar, tapi sementara dia menunggu, dia melakukan sesuatu untuk membuat tanamannya lebih baik, lebih bagus, lebih berbuah di kemudian hari. Amin. Belajar dari ibu yang hamil. Saudara-saudara, dalam bahasa Inggris, ibu yang hamil, kalau ada, oh dia lagi hamil. Di dalam bahasa Inggris, he atau she is expecting. She is expecting. Tahu expecting? Dia mengharapkan. Jadi modal berikutnya yang harus Anda miliki selain trust, selain percaya, selain sabar, selain berbesar hati, saudara harus punya expectation. Kalau ingin menanti dengan baik, menanti dengan sabar, menanti dengan tenang, menanti dengan gairah, menanti dengan harapan, saudara harus memperkuat ekspektasi. Yang pernah hamil tahu ya,
walaupun sakit, walaupun kadang-kadang ditendang oleh bayinya sakit, tapi malah senang. Dia nendang. Ya kan? Kakinya kelihatan di sini, ya kan? Oh, ini pasti giginya. Oh, dia belum ada gigi. Saudara senang. Saudara malah mengharapkan itu kapan? Ya, seperti sudah tidak sabar lagi, ya kan? Wow, saudara, dia belum lahir kamarnya sudah dihias. Saya masih ingat kita beli tempat mandi warna biru, ya kan? Semua gorden warna biru, bahkan sudah beli itu tempat tidur rotan yang bisa digoyang. Dia belum lahir. Kita sudah beli sepatunya, sudah siapkan namanya, saudara. Mengapa? Karena apa? Expecting. Jadi cara yang terbaik untuk membunuh kejenuhan adalah mengharapkan. Amin. Haleluya. Maka saya suka lagu dulu waktu baru bertobat. Soon and very soon we are going to see the King. Tak lama lagi kita bertemu Raja. Tak lama lagi. Sudah tidak bisa lagu ini? Anda belum lahir waktu lagu ini ada ya. Haleluya, haleluya, kita bertemu Raja. Itu lagu pengharapan kedatangan Tuhan. Saudara-saudara, belum melihat kenyataan, baru mengharapkan, sudah menggairahkan. Maka Anda yang sedang menanti teman hidup, atau yang belum punya calon teman hidup, harapkan dulu. Karena sementara Anda mengharapkan itu ada kekuatan, ada sukacita. Yang belum punya rumah, gambar dulu rumah. Di ruang tamu mau dikasih apa, ukurannya berapa, ruang tidur nanti catnya macam apa. Walaupun belum punya rumah, minimal punya gambarnya dan berani mengharapkannya. Amin. Amin. Oh Pak, saya malah tidak mau. Saya sakit hati nanti kalau saya lihat gambar itu. Saudara, harapan itu tidak ada kesalahan. Anda berharap tidak ada salahnya. Kalau harapan menjadi kenyataan, puji Tuhan, tidak jadi kenyataan, haleluya. Ya kan? Tapi sementara mengharapkan yang penting, sementara menanti pengharapan jadi kenyataan, Anda boleh menikmati kehidupan. Jadi buat beberapa yang jomblo di situ, tidak ada salahnya membayangkan satu saat ada orang yang menggandeng tangan saya menuju ke altar sambil diiringi musik teng 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 teng, baru membayangkan aja senyum. Anda sudah bisa senyum. Kalau tidak percaya Susi, nanti malam coba bayangkan, ya kan? Ada laki-laki ganteng yang tingginya 170, berat badannya 75. Ya, kumisnya tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis. Ya, rambutnya masih utuh, belum botak. Menggandeng kamu menuju ke altar sambil senyum, ya kan? Sambil menyanyikan sebuah lagu. Haleluya, haleluya. Kamu baru membayangkan saja sudah senang. Kalau tidak percaya nanti bayangkan, pasti senyum kamu. Iya kan? Jadi saudara-saudara, saya mau mengajak Anda melakukan apa yang saya sebut dengan menikmati prosesnya dengan berharap. Jadi begini, menanti itu kadang-kadang terlalu lama. Kalau Anda tidak punya kiat-kiat melakukan sesuatu sambil menanti, Anda bisa bosan. Atau putus asa, atau ambil jalan pintas. Dan kalau Anda tidak bisa memulai sesuatu, melakukan sesuatu, Anda bisa-bisa bosan dengan hidup Anda sendiri. Berapa banyak orang yang karena bosan dia mengakhiri hidupnya. Maka belajarlah dalam hidup ini menikmati prosesnya sementara dalam penantian. Contoh yang paling bagus. Saudara-saudara, istilahnya dalam perjalanan, jangan hanya memikirkan tujuan akhir perjalanan Anda. Nikmatilah perjalanan Anda. Jangan hanya mikirin tujuan akhir, nikmatilah proses perjalanan itu. Wow, saya pernah cerita pertama kali naik bis kota, piknik ke Candi Borobudur. Saya tidak bisa tidur malam. Saya masih
anak-anak ini SD kelas 6 atau SMP kelas 1, ya kan. Woi, mau diajak piknik ke Borobudur. Saudara-saudara, saya bangun pagi sudah ke sungai mandi. Karena hari itu mau ke Borobudur. Woi, saudara-saudara, saya menikmati. Pikiran saya bukan hanya ke Borobudur, saya mau naik bis. Dan benar saya naik bis, saya berdiri di pintu, saudara. Saya tidak mau duduk, saya mau lihat, woi, waktu naik bis, itu pohon jati semua bisa jalan. Tiang listrik bisa jalan. Saya bilang, wow, ini pohon-pohon bisa jalan di sini waktu kita naik bis. Masih ingat pertama kali naik mobil, saudara. Senangnya bukan main, lihat gunung, saudara. Lihat ada orang-orang di samping. Kita menikmati perjalanan. Sehingga yang lain-lain muntah, saya tidak muntah. Yang belum pernah naik mobil mabuk, saya tidak mabuk. Saya menikmati perjalanan. Ya kan? Saudara pernah lihat ada listrik, tiang-tiang listrik bisa jalan itu, saudara-saudara. Wih, luar biasa. Naik bis, pertama kali naik bis, saudara-saudara. Luar biasa. Pelajarannya adalah jangan hanya mikirin akhir perjalanan. Nikmati proses perjalanan. Supaya Anda tidak bosan dalam hidup ini. Terlalu banyak yang bisa kita nikmati. Amin. Ini contoh, Anda sedang memimpikan untuk bisa punya rumah sendiri. Tapi sekarang masih ngontrak. Nikmatilah rumah kontrakan. Iya kan? Perlakukan tuh rumah kontrakan seolah-olah rumah sendiri. Haleluya, Anda belum bisa beli mobil, tidak masalah. Tapi ada pinjaman mobil. Nikmati mobil pinjaman, amin Pak Roni. Dan perlakukan mobil itu seolah-olah punya sendiri. Bersihkan dengan baik, rawat dengan baik. Sehingga saudara-saudara suatu saat ketika sudah waktunya tiba, saudara sudah siap. Jadi pelajaran yang luar biasa dalam hidup ini, saudara-saudara, nikmatilah perjalanan hidup Anda. Saya mau kembali kepada A.C. Taylor. Tidak mudah bagi dia menjadi seorang anak yang hasil perkosaan, banyak dibullying, sering kali direndahkan teman-teman, bahkan kadang-kadang dijauhi oleh rekan-rekannya karena anak haram. Tetapi karena dia menikmati, setelah dia berjumpa dengan pendeta dan dia mendengarkan kalimat yang mengatakan, rancanganku, rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rupanya itu menjadi pewahyuan bagi dia. Dan akibatnya dia belajar menikmati perjalanan. Kemarin dia mengeluh, kemarin dia marah, kemarin dia tidak menikmati hidup. Pada waktu dia melepaskan kemarahan, melepaskan keluh-keluhannya, waktu dia melepaskan kebencian, dia mulai menikmati kehidupan. Sehingga dia berhak menikmati apa yang menjadi rencana Tuhan. Menteri Keuangan. Saudara-saudara, saya mau mengajak kita semuanya belajar menikmati perjalanan hidup dalam penantian. Saya sudah melalui proses-proses itu. Jadi saya mau berbagi dengan Anda. Sekarang waktunya menikmati hidup ini. Saudara, saya dulu salah konsep. Nanti kalau. Ada banyak orang yang nanti kalau saya sudah kaya, saya akan bahagia. Telat. Nanti kalau saya sudah menikah dengan dia, saya akan hidup bahagia. Telat, artinya Anda tidak bahagia sekarang. Karena pikiranmu hanya nanti. Nanti kalau sudah punya uang banyak, saya akan hidup dalam sukacita. Telat, waktu sedikit belajarlah mengucap syukur supaya bisa bersukacita. Jadi yang menunda kebahagiaan karena saudara percaya nanti kalau bertobat. Jalani hidup Anda setiap hari, nikmati apa yang ada. Adanya sepeda pancal, nikmatilah sepeda pancal. Ya kan? Saya masih ingat tahun pertama berada di sekolah Alkitab, mengajar. Saya masih ingat Debbie masih SD waktu itu, tidak punya apa-apa. Ada siswa, yaitu Pak Pendeta Surono memberikan sepedanya pada waktu dia dikirim kuliah ke luar negeri, sepedanya dikasih ke saya. Nah saudara-saudara, saya menikmati sepeda itu. Saya antar Debbie tiap pagi sekolah naik sepeda. Debbie mungkin masih ingat ya. Ya kan? Nah karena sepedanya tidak ada boncengannya, saya taruh dia duduk di stang depan menghadap ke saya, dia peluk saya. Kemudian
kemudian saya naik sepeda itu. Saya menikmati ini. Saudara, mungkin ada yang ngomongin masa ada dosen ngantar anaknya naik sepeda. Saya tidak peduli, itu anak-anak saya, sepeda-sepeda saya juga. Bukan sepeda nyuri, ya kan? Walaupun akhirnya dicuri oleh orang sepedanya. Kita lagi ibadah malam, Kamis malam, Jumat ibadah, pulang sepeda sudah tidak ada. Hei pencuri, kau yang ambil sepeda saya, kembalikan tuh sepeda. Tapi cara Tuhan itu luar biasa. Akhirnya sepeda diganti dengan mobil. Luar biasa, saudara. Kita tidak pernah tahu ada waktunya punya sepeda dan sepeda itu dicuri sehingga kami mengimani mobil. Akhirnya dapat mobil. Luar biasa. Mobilnya ditembakin waktu perang. Ya kan? Tapi Tuhan itu baik. Tuhan ganti dengan mobil yang lebih baik. Jadi saudara-saudara, segala sesuatu ada waktunya. Jangan menunda kebahagiaan nanti. Nikmati prosesnya. Haleluya. Kalau saya merenung-merenung, menengok ke belakang. Aduh, Tuhan itu luar biasa. Waktu ibu hamil pertama, dia pernah muntah sehari 27 kali. Dan kita di rumah kos-kosan yang mengerikan. Tempat tidurnya pas dengan kamarnya. Jadi kalau masuk harus melipir-melipir begini. Tidak ada air pump, harus nimba. Ada teman satu kos-kosan yang kerasukan lagi. Jadi itu menakutkan buat kita semuanya. Saya masih ingat. Saudara-saudara, tapi itu bagian dari proses kehidupan. Nikmati, waktu itu kita tidak menyesal, tidak mengeluh, kita menikmati. Tiap pulang dari kuliah, saya pergi ke asrama belakang itu, ada tempat di mana kangkung itu tumbuh di tempat pembuangan air itu. Saya ambil kangkung, saya menikmati. Pulang dengan kangkung karena tidak punya uang masak kangkung. Ya, saudara, akhirnya kita bisa setiap hari menikmati dengan nyanyian awan lembayung, sore kangkung, malam daun pohong. Tahu pohong, tahu? Daun singkong. Tapi kita menikmati. Pada waktu tidak punya uang untuk beli ikan, saudara hanya punya 50 rupiah mau beli ikan pindang saja tidak bisa. Saya melakukan hal yang luar biasa. Saya berguru dengan Tuhan. Karena nasi tidak matang-matang, saya cek ternyata minyak tanahnya habis, kompornya ini. Saya ingat, Tuhan kau pernah bikin air jadi anggur. Saya mau ini air jadi minyak tanah. Saya isi dengan minyak tanah, dengan air. Itu saya ambil air di jerigen, saya isi kompor dengan air, saudara. Saya nyalakan hidup. Haleluya. Saya tunggu, saya pastikan istri yang waktu itu sudah hamil besar. Tunggu sebentar lagi nasinya mateng. Airnya tadi ada keajaiban. Itu bisa nyala kembali. Ya, saya tengok, oh mati lagi ternyata. Ternyata waktu diisi air minyaknya naik. Selesai minyaknya habis, tinggal air mati lagi. Nikmati hidup Anda. Sekarang saya bisa cerita sambil ketawa. Waktu itu saudara tidak bisa ketawa seperti sekarang. Dalam hidup ini, nikmati prosesnya. Supaya di dalam perjalanan Anda banyak kenangan-kenangan yang layak untuk diingat dan layak untuk ditertawakan kembali. Karena Anda punya perjalanan yang menyenangkan. Hidup ini hanya singkat, hanya satu kali. Nikmatilah hidup Anda. Jangan hanya menantikan nanti jika, nanti. Jangan pernah menunda kebahagiaan. Amin. Haleluya. Tuhan baik. Anda harus punya skill menanti, trust. Anda harus punya keyakinan yang kuat. Yang kedua, Anda harus punya kesabaran. Anda harus punya ekspektasi. Expect. Anda harus punya skill menikmati prosesnya, bukan hanya memikirkan tujuan akhirnya. Amin. Saya tidak tahu saudara yang sedang menanti, ada yang sedang menantikan jodoh. Ada yang sedang menantikan anak 13 tahun, ada sahabat kita pendengar yang menantikan supaya Tuhan kasih anak, sudah 13 tahun menikah. Ada yang sedang menantikan untuk bisa punya rumah sendiri.
Ya kan? Saudara sudah lihat, sudah berdoa, tapi belum punya. Ada waktunya Tuhan. Amin.